Bayangkan, Anda seorang lulusan baru, fresh graduate. Hari ini Anda melihat berita lowongan kerja makin sedikit, pabrik tekstil dan otomotif melakukan efisiensi. Di sisi lain, setiap kali Anda membuka berita sosial, Anda disuguhi konten-konten flexing rumah mewah, mobil sport, dan mengklaim gue menghasilkan 100 juta pertama di usia 20 tahun dari digital marketing. Klik link di bio buat ikut kelas gue. Secara psikologi, anak-anak muda kita hari ini sedang mengalami yang namanya kecemasan massal. Dan para penjual kelas digital ini tahu cara memanfaatkan rasa takut itu untuk memanen uang Anda. Selamat datang di channel Sadar Industri. Channel yang membahas seputar kegiatan industri dan perputaran ekonomi. Di tema kali ini kita akan bedah mengapa sektor digital tidak bisa menyelamatkan kita. Kita bedah jadi 3 bagian ya guys. Di bagian pertama, anatomi bisnis jualan harapan. Mari kita bedah secara rasional. Mengapa industri kelas digital ini tumbuh subur di saat industri fisik sedang melambat? Karena industri manufaktur itu menjual produk nyata yang terkait hukum alam. Yang namanya industri manufaktur itu butuh bahan baku, butuh logistik, dan margin untungnya sangat ketat. Sementara bisnis kelas digital, mereka seakan menjual harapan yang biaya produksinya hampir dan nyaris nol setelah video materi dibuat. Tapi bisa dijual ribuan kali. Dan celakanya banyak dari kelas ini pasarnya sudah mencapai titik jenuh. Anda diajari cara jualan, tapi produk yang Anda jual ya akhirnya adalah kelas itu sendiri. Menurut saya, ini bukan lagi pertumbuhan industri digital yang produktif, melainkan sirkulasi uang di lingkaran yang sama. Bagian kedua, dampak nyata deindustrialisasi dan krisis sumber daya manusia. Dampak jangka panjangnya mengerikan. Kita ini sedang mengalami apa yang disebut oleh para ahli yang namanya deindustrialisasi dini. Anak-anak muda berbakat lulusan teknik terbaik tidak lagi tertarik masuk pabrik, laboratorium, atau riset manufaktur. Semua orang ingin menjadi pembuat konten, afiliator, atau agensi digital. Padahal secara jelas dan nyata, sejarah membuktikan tidak ada negara di dunia ini yang bisa jadi negara maju dan superpower hanya dengan modal jualan jasa digital di media sosial tanpa memiliki basis produksi fisik yang kuat. Coba kita bayangkan, jika manufaktur kita mati total, kita hanya akan menjadi bangsa konsumen yang mempermudah masuknya barang-barang buatan dari negara lain. Bagian ketiga, akar masalah realita ekonomi makin sulit di 2026. Pertama, melambatnya industri digital itu sendiri. Era bakar uang startup teknologi sudah resmi berakhir guys. Lapangan kerja di sektor digital tidak lagi semasif beberapa tahun yang lalu. Perusahaan teknologi nampaknya akhir-akhir ini mulai berbondong-bondong melakukan yang namanya efisiensi dan kecerdasan buatan mulai menggeser pekerjaan digital pemula. Sektor digital yang dulu kita agung-agungkan sebagai penyelamat ekonomi kini mulai mencapai titik jenuhnya. Yang kedua, di saat yang sama
industri manufacturing kita terus mengalami penurunan. Pabrik-pabrik fisik yang menjadi penopang hidup jutaan masyarakat kelas menengah ke bawah justru berkurang kekuatannya karena kalah saing dengan rantai pasok global. Ketika industri manufaktur real turun dan ketika daya beli masyarakat hancur, siapa lagi yang punya uang untuk membeli produk yang dipasarkan oleh para digital marketer tadi? Nah, disinilah guys, lingkaran setannya bekerja. Sektor digital tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya kekuatan di sektor real. Dan kesimpulan dan solusi bijaknya nih guys. Secara pribadi, video ini bukan melarang Anda untuk belajar keterampilan digital. Keterampilan digital itu penting. Namun, poin kritisnya adalah jangan biarkan industri jual kelas ini membuat kita meremehkan sektor real. Kita butuh anak muda yang mau membangun pabrik, menciptakan produk fisik, dan memajukan manufaktur yang kemudian dikombinasikan dengan teknologi digital. Menurut saya, itulah kunci ekonomi yang mandiri. Jadi, statement saya nih guys, yang notabene orang kampung atau orang desa, sebelum Anda mentransfer uang tabungan Anda untuk membeli kelas digital berikutnya, coba tanyakan pada diri sendiri, apakah Anda sedang membeli keahlian nyata atau sedang membeli ilusi cepat kaya? Gimana guys? Jika tema ini guys membuka wawasan berpikir Anda, yuk kita sama-sama diskusi di kolom komentar dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Kita kembali lagi di video berikutnya yang tetap membahas seputar industri dan ekonomi.